Hai teman-teman, sekarang saya mau update nih cerita tentang kemarin membuka buku tabungan baru di US. Jadi hari Sabtu kemarin mereka buka. Pas pertama kali saya nyampe sana, itu ditanya, kamu sudah punya appointment belum? Gitu. Oh belum, gitu kan. Sebenarnya sih biasanya ada yang bisa langsung, ada yang harus perjanjian dulu gitu. Tergantung staffnya itu waktunya cukup nggak gitu. Karena mungkin satu orang buka buku tabungan itu banyak pertanyaan yang harus ditanyakan atau make sure apa segala macam, jadi membutuhkan waktu. Nah, nyampe kan pagi itu ya kemarin. Terus jam 9 apa jam 10 gitu kan. Nah terus coba ditanya-tanya, dia pastiin ternyata bisa hari itu, tapi di jam 1 kayak gitu. Oh ya nggak apa-apa gitu kan, jam 1 udah di jam 1. Nah hari itu dapat info gitu kan, kalau misalnya harus punya nomor HP Amerika. Nah kebetulan saya belum punya gitu, jadi kan saya pakai eSIM tapi khusus internet doang, belum punya nomor Amerika. Akhirnya cari dong gitu ya, cari yang dalam waktu dekat gitu. Nah di sini tuh providernya banyak, ada Verizon, Mint, terus macam-macam lah ya intinya. Nah saya sebenarnya pengennya pakai provider Verizon, cuman harus ke sana gitu. Terus habis itu pokoknya intinya belum bisa memenuhi syarat deh waktu itu untuk membuka Verizon. Jadi di sini tuh yang terpenting adalah harus punya Social Security Number atau SSN. Nah itu belum punya gitu. Nah kalau belum punya itu tuh agak susah. Jadi kuncinya tuh di Social Security Number ini gitu. Akhirnya tanya-tanya dikasih tahu, oh bisa pakai online aja gitu. Terus di info pakai Visible namanya. Udah sebelum jam 1 itu saya coba apply gitu kan buat dapet nomor gitu, nomor Visible. Nah itu nanti apa tuh bisa milih gitu ya, mau SIM-nya itu SIM cardnya visit atau SIM aja gitu. Akhirnya apply, biayanya $25 sebulan gitu. Lumayan murah sih gitu ya, dibandingin yang lain maksudnya ya. $25 Visible itu gitu. Akhirnya apply, dibantu sama teman gitu ya, bayar langsung, terus langsung aktif saat itu juga dan bisa. Oke. Nah ya, singkat cerita jam 1 udah kita balik ke tempat banknya tadi. Oke. Kemudian personal gitu dengan staffnya di suatu ruangan gitu. Saya nggak bisa videoin ya di situ karena emang nggak boleh ada video di suasana bank itu. Oke, ketemu syaratnya kalau kata teman sebelumnya itu cukup paspor sama DS 2019, DS 2019 gitu. Saya sama situ juga, jadi cuma paspor terus sama ini dokumen DS 2019 yang menunjukkan visanya apa, kan saya G1 jadi cukup menunjukkan ini. Nah di kasus saya kemarin di dokumen G1 itu tidak mencantumkan alamat saya di mana. Nah menurut stafnya harus ada tambahan gitu ya, tambahan dokumen yang menunjukkan ada nama dan ada alamat saya. Itu bisa macam-macam, bisa pembayaran listrik, pembayaran air, atau bahkan misalnya belanja Amazon, invoice belanja Amazon, di situ kan tertera ada nama sama alamat, itu cukup. Cuman di hari Sabtu itu karena baru banget datang kan gitu, nggak punya data-data itu gitu. Nah ini juga lumayan lucu sih. Jadi kalau teman-teman saya yang sebelumnya cukup DS 2019 dan paspor, dan dia juga DS 2019 nya tuh nggak ada alamatnya.
karena kan memang kita baru dapat alamat tuh setelah beberapa bulan kemudian, karena DS 2019 itu dokumen awal buat ngajuin visa gitu, jadi belum ada alamatnya ya alamatnya university atau institusi kita gitu kan. Mereka bisa, nah saya nggak bisa gitu kan, saya disuruh kembali gitu kan, suruh balik lagi hari Selasa jam 4 gitu kan, karena dia jadwalnya ada kosong di situ, dengan membawa dokumen tambahan surat gitu, bisa dari profnya, dari universitasnya, pokoknya suratnya itu menyatakan kalau orang ini tuh benar namanya ini, alamatnya ini gitu. Jadi kemarin saya minta prof gitu satu surat tambahan, jadi tentang ngasih tahu kalau Endin Novi Stujono itu sekarang kerja di labnya Juni gitu ya, terus habis itu dia beralamat di sini tertanda prof, cukup itu gitu kan. Tuh kalau saya perlu tambah itu, kalau yang lainnya enggak gitu, jadi ya mungkin tergantung dari petugasnya ya. Jadi hari Sabtu itu saya belum langsung dapat nomor rekening gitu ya. Akhirnya singkat cerita Senin ketemu sama prof, saya sampein butuh begini, dibikinin lah surat, langsung jadi. Hari itu juga hari Senin saya coba ke banknya lagi, walaupun janjiannya hari Selasa jam 4 gitu kan. Nah saya coba dengan bawa surat tambahan gitu, bisa nggak bukanya sekarang gitu. Terus habis itu oh bisa, untungnya waktu itu lagi sepi hari Senin, bisa. Terus habis itu langsung mereka urus buka nomor rekening baru ya. Ada beberapa pertanyaan lah, kamu di sini ngapain, terus berapa lama, terus kapan datang gitu kan, terus alamat ditanyain, telepon gitu. Terus habis itu kamu akan ngapain di sini, terus income-nya berapa, kayak gitu. Oke, jadi setelah diminta pertanyaan-pertanyaan tadi, terus kita masukin data dasar. Nah, data dasar tuh username, password, kayak gitu. Terus habis itu kita diminta buat download aplikasinya gitu. Terus habis itu jangan lupa aktifkan Zelle itu, jadi kita nanti bisa transfer tapi via nomor telepon aja gitu. Jadi cukup nomor telepon kita bisa transfer, nggak perlu pakai nomor rekening gitu. Terus aktifin Apple Pay gitu kan, itu buat transaksi online. Nah kemudian nanti kartu debitnya akan dikirim ke alamat sesuai dengan yang ditulisin, soalnya nggak bisa dikasih langsung kayak gitu. Nah karena kartunya nggak langsung dikirim, jadi kita belum bisa transaksi online marketplace gitu ya. Jadi nggak bisa beli Amazon, eBay gitu kan, terus apalagi Target dan segala macam ya. Jadi nunggu dulu debitnya datang. Nah kemudian credit card juga belum bisa apply karena belum punya social security number. Jadi di sini yang penting adalah social security number. Nah, saya baru hari Jumat nanti ke office-nya, jadi kita apply via online gitu, terus janjian untuk ke sana gitu. Jadi dischedulekan untuk berkas-berkasnya dimasukin kayak gitu. Nah, setelah itu nunggu lagi sampai social security card-nya dikirim. Nah, ini macam-macam, bervariasi, ada yang cuma 5 hari, 2 minggu, 3 minggu gitu. Bahkan kalau tanpa social security number itu belum bisa dapat gaji, jadi saya pun juga belum bisa dapat salary. Jadi penting banget social security number. Nah credit card juga penting gitu kan. Kenapa? Karena di sini itu ada yang namanya credit score. Nah dari credit score itu, kalau credit score kita tinggi itu bisa buat rent, sewa apartemen, beli mobil atau apapun gitu. Jadi credit score itu selalu akan ditanyain. Jadi perlu aktifkan credit card di banknya. Jadi banknya tadi bilang kalau misalnya sudah punya social security number, bilang aja, terus nanti tinggal diupdate, terus baru bisa apply credit card. Nah nomor kan tadi baru sementara, di sini ternyata kita tuh bisa pindah provider tapi nomornya tetap gitu kan. Tadi saya providernya pakai Visible ya. Nah kan pengennya ke
apa tuh provider lain gitu ya. Nah itu bisa nanti kita tinggal datengin ke provider yang kita tuju, terus kita ganti transfer, habis itu ditransfer tapi nomornya tetap gitu. Nah itu menariknya ya yang agak berbeda gitu. Terus itu aja sih, jadi untuk terkait bank accountnya jadi udah bisa dipakai, transfer udah bisa. Yang belum adalah transaksi belanja online karena belum punya debit card. Kurang lebih sih kayak gitu sih teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh silahkan tanya di kolom komen, atau ada yang ingin misalnya apa diceritain, di share gitu, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti bisa bilang aja di komen. Sekian ya, semoga bermanfaat, see you.